Eh, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD. Yang kami hormati penanggung jawab kegiatan program sekolah penggerak di Provinsi Jawa Timur, Bapak Mujiono Haryanto, serta kami sapa juga penanggung jawab kegiatan program sekolah penggerak di 7 provinsi, yakni Provinsi Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Bali, Papua, dan Papua Barat. Serta kami menyapa juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Hebat yang sudah lolos ya ibaratnya ya lolos dalam kegiatan program sekolah penggerak Angkatan 3. Semoga Bapak dan Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat dan lulus dengan hasil yang terbaik dan serta mendapatkan sertifikat kegiatan, sertifikat PKP 3 ini. Bapak dan Ibu, mohon izin untuk kami share screen. Oke. Apa screen yang saya share terlihat Bapak dan Ibu? Mohon izin bertanya. Kelihatan Mas Bayu. Sosialisasi dan persiapan program pelaksanaan IHT program sekolah penggerak Angkatan 3. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kegiatan IHT ini semua terkait pelaporan berbasis SIM PKB. Artinya mulai dari laporan awal sampai akhir Bapak dan Ibu akan sangat terbantu dengan penggunaan SIM PKB ini. Yang pertama terkait SIM ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa ya dengan SIM PKB ya, dikarenakan pada saat PKP 3 kemarin, Bapak dan Ibu mendaftarkan peserta, terus kemudian memilih peserta menggunakan SIM PKB. Jadi ini tampilan awalnya. Adapun untuk laporan IHT sendiri, dilakukan secara sekuensial atau berturut-turut, atau tidak bisa diisi IHT di akhir terlebih dahulu. Semua harus dimulai dari laporan pembukaan dulu. Adapun cara-cara pengisiannya adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu mungkin sudah terbiasa ya dengan laman ini. Bapak dan Ibu login dengan akun SIM PKB dan kata sandi yang Bapak Ibu miliki. Jadi akun SIM PKB yang di sini adalah kadang permasalahan di daerah juga ada beberapa kepala sekolah itu mungkin ya itu memiliki double akun. Nah, untuk pelaporan ini menggunakan akun SIM PKB yang Bapak Ibu gunakan pada saat PKP 3 nanti. Ya, nanti Bapak dan Ibu login, kemudian laman selanjutnya tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Dan nanti ada beberapa menu. Nah, Bapak terkait laporan IHT, Bapak dan Ibu bisa memilih menu laporan pelaksanaan IHT. Nanti tampilannya pada dashboard akan seperti di layar saya. Kemudian Bapak dan Ibu, seperti yang sebelumnya kami sampaikan, laporan IHT ini harus berjalan berurutan. Artinya pembuatan laporan dimulai dari laporan pembukaan dan diakhiri dengan laporan akhir IHT. Dan pastikan dalam setiap laporan itu warnanya hijau atau dalam artian sudah lengkap. Kita bedah bersama-sama terkait SIM-nya. Bapak dan Ibu, saya mengambil contoh tampilan SIM dari TK Dharma Wanita Batu Aji. Mohon maaf, mohon izin jika ada kesamaan nama sekolah. Jadi nanti ini tampilannya Bapak Ibu. Laporan pembukaan IHT terdiri dari laporan umum, terus sasaran pengajar IHT. Nanti tampilannya seperti ini. Untuk masuk ke pelaporannya, dimulai dari laporan umum, Bapak dan Ibu bisa mengklik bagian aksi, di mana ada tulisannya
nanti kalau belum apa ya, karena ini kan sudah diisi. Nah, kalau sudah diisi nanti menunya seperti ini. Nanti walaupun sudah diisi, jika Ibu belum kirim laporan, nanti masih bisa diubah. Tampilannya kan seperti ini. Kemudian ketika masuk yang tadi, yang di awal, laporan umum, Bapak dan Ibu akan mengisi form kegiatan. Laporan form kegiatan tersebut berisi beberapa informasi terkait IHT yang dilaksanakan. Pertama, Bapak dan Ibu, nama pelapor, yakni sesuai dengan materi sebelumnya bahwa IHT ini dilaporkan oleh kepala sekolah, maka nama pelapor yakni kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian kota kabupaten, satuan pendidikan sekolah, nanti diisi datanya, bias tinggal memilih, kemudian tanggal pembukaan IHT, nanti ada dimulai kapan, berarti kan dimulai setelah tanggal 26 ya. Berarti nanti diisikan sesuai dengan tanggal pelaksanaan, terus kemudian nama satuan pendidikan atau sekolah nanti diisi, kemudian nanti di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu terkait apakah di sekolah misal SMP Negeri Kuala ini menyelenggarakan IHT, nanti sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, nanti biasanya akan ada pertanyaan ini. Nanti ada pilihan ya dan tidak. Jika tidak, maka tidak akan ada pertanyaan lanjutan. Jika Bapak dan Ibu melaksanakan IHT dan memilih ya, maka akan ada pertanyaan selanjutnya. Bapak dan Ibu, untuk moda penyelenggaraan IHT itu ada 3. Pertama, daring dengan jumlah JP sekian, kemudian luring, dan kombinasi. Jadi ini laporan umumnya terkait kegiatan IHT. Selanjutnya, form kegiatan lah. Nanti ketika Bapak dan Ibu, ini kan laporan tidak ya, nanti misal, nanti ada menuju lagi, yakni memilih kenapa alasan Bapak dan Ibu di sekolah Bapak Ibu tidak menyelenggarakan IHT. Pertama, semua guru sudah mengikuti PKP, terus kurang dari 5 guru yang belum mengikuti PKP dan lainnya. Nanti akan ada beberapa pilihan pertanyaan. Kemudian untuk lainnya nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan alasannya secara mandiri, artinya alasannya apa nanti bisa dituliskan di SIM. Kemudian selanjutnya, nah, Bapak dan Ibu terkait moda penyelenggaraan itu ada 3, daring, luring, serta kombinasi. Kombinasi yakni gabungan antara daring dan luring. Secara SIM, laporan ini diperbolehkan, artinya karena ada menu pilihan baik daring maupun luring kombinasi. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menyesuaikan kondisi di lapangan. Selanjutnya, di sini juga ada sasaran IHT. Jadi nanti di awal, karena nanti Bapak dan Ibu akan diminta data. Misal, berapa sih sasaran dari atau guru yang akan mengikuti kegiatan IHT. Nanti Bapak dan Ibu melaporkan di laporan awal. Misalnya, guru agama dan budi pekerti berapa, pendidikan Pancasila berapa orang. Nah, Bapak dan Ibu sedikit tips terkait laporan ini. Jadi mohon nanti walaupun tidak ada yang mengikuti kegiatan di guru yang tidak ada yang mewakili guru, misal di dalam IHT itu tidak ada guru agama dan budi pekerti yang mengikuti, maka tetap harus diisi 0, karena kalau tidak diisi atau masih kosong, tidak ada angkanya, maka ketika disimpan tidak akan berhasil. Jadi kadang beberapa kasus itu hendak menyimpan laporan di SIM PKB, dicoba disimpan, dimasukkan lagi, disimpan, tidak bisa karena ketika menyimpan itu tidak masih ada bagian form yang kosong lah. Untuk agar bisa tersimpan, bagian form yang kosong itu bisa diberi angka 0. Kemudian selanjutnya
seperti ini. Jika sudah lengkap seperti ini, nanti Bapak dan Ibu di pojok kanan atas itu ada tombol simpan. Maaf ini terpotong. Nanti di pojok kanan atas itu simpan. Nanti kalau sudah simpan selesai di laman sebelumnya, laman pelaporan IHT itu akan berwarna hijau. Seperti ini Bapak Ibu, nanti kalau sudah lengkap oleh sistem dianggap lengkap nanti akan berwarna hijau. Walaupun berwarna hijau, Bapak dan Ibu masih tetap bisa merubahnya dengan melalui aksi ubah laporan. Selanjutnya, ini terus sasaran dan pengajar IHT. Jadi masuk ke menu B ya Bapak Ibu. Di menu B ini dimasukkan data-data sebagai berikut. Pertama, bagi yang NUPTK yang memiliki bisa melaporkan nama NUPTK-nya. Nanti biasanya secara otomatis akan muncul. Namun, jika tidak memiliki NUPTK, terpaksa harus dimasukkan secara manual ya Bapak Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskannya. Jadi di dalam sasaran IHT ini ada pilihan memiliki NUPTK dan tidak. Untuk IHT ini, untuk sasaran IHT ini, Bapak dan Ibu bisa menambahkan sejumlah sebanyak peserta atau sasaran IHT. Karena sasarannya guru, mungkin di sekolah Ibu ada sekitar 20 peserta. Nanti Bapak dan Ibu bisa menambahkan melalui menu tambah peserta IHT di pojok bagian kiri, tambah sasaran IHT, nanti tinggal diklik plus gitu. Nanti secara otomatis menu-menu ini akan, menu sasaran ya, sasaran IHT ini akan muncul. Kemudian menu pengajar IHT, jadi di sini sama, nanti Bapak dan Ibu mungkin di sekolah Bapak Ibu itu kan ada kegiatan PKP 3 kemarin ya, itu kan ada beberapa orang, guru BK, guru non-mapel BK. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memasukkan data narasumber dalam IHT itu, yakni peserta PKP 3 yang sudah memperoleh sertifikat. Selanjutnya, kemudian Bapak dan Ibu, jika di bagian A laporan umum dan sasaran dan pengajar IHT atau di menu B sudah lengkap dan sudah hijau semua ya, nanti langkah terakhir adalah kirim laporan. Setelah kirim laporan ini, Bapak dan Ibu baru bisa melaporkan kegiatan selanjutnya, yakni laporan akhir IHT. Jadi nanti setelah kirim laporan, diterima sistem, nanti baru di dalam menu laporan selanjutnya, yakni laporan akhir IHT, baru bisa terbuka. Nanti Bapak dan Ibu berproses yang sama. Jadi untuk laporan akhir ini dibutuhkan daftar hadir peserta maupun foto-foto kegiatan. Jadi nanti Bapak dan Ibu membuat daftar hadir lah. Untuk formatnya dari pusat itu belum ada, tapi setahu saya ini format untuk daftar hadir itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kami diserahkan ke sekolah masing-masing. Karena apa? Pertama, karena memang IHT diselenggarakan oleh sekolah penggerak masing-masing. Setelah sampai di sini, di laporan penutupan sudah terkirim, maka selanjutnya kita masuk ke laporan akhir. Sebelumnya ada juga menu batal laporan. Jika Bapak dan Ibu mungkin ya laporannya tidak sesuai atau pengen merubah, masih ada fungsi pembatalan laporan. Jadi nanti walaupun sudah dikirim, nah coba untuk melihat apakah sudah dikirim atau belum, itu bisa dilihat di status. Jadi status laporan pembukaan IHT nanti apakah sudah berwarna hijau atau belum, sudah ada tertulis dikirim atau belum. Nah nanti untuk status yang belum dikirim, mungkin di tengah ada yang lupa dicantumkan, misal pesertanya kok kemarin saya cek di daftar hadir
yang saya laporkan 15, ternyata yang hadir 18. Lah nanti bisa dirubah melalui menu batal laporan. Seperti itu. Ini selanjutnya laporan akhir IHT. Jadi pastikan pengisian laporan IHT pembukaan sudah kirim laporan, karena baru bisa mengisikan laporan akhir IHT jika laporan IHT pembukaan sudah diisikan. Kemudian klik lengkapi pada laporan akhir IHT di bagian laporan umum. Baik Pak Ibu, ini laporan akhir IHT. Untuk tampilannya seperti ini, hampir sama dengan laporan pembukaan IHT. Nanti seperti ini laporan IHT, nanti diisi dari A ke B ya Bapak Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu menuliskan laporan umum. Menuliskannya, pilih aksi lengkapi. Kemudian setelah laporan umum selesai, Bapak dan Ibu memasukkan data, Bapak dan Ibu bisa masuk ke sasaran dan pengajaran IHT. Nah, ini tampilannya lah. Untuk laporan umum, di awal itu masih sama. Nanti akan ada form yang perlu diisi. Pertama, Bapak dan Ibu memasukkan nama pelapor, kota kabupaten, satuan pendidikan atau sekolah, latar belakang dan tujuan kegiatan. Lah nanti untuk latar belakang dan tujuan kegiatan ini, sepengalaman saya sendiri, itu paling tidak 100 karakter ya Bapak Ibu. 100 karakter yang oleh sistem biar terbaca. Kadang ketika hanya beberapa kata misal sudah selesai, sudah cukup cukup atau apa, pada intinya cuma beberapa kata saja, biasanya sistem tidak bisa menyimpan. Nah, perbedaan dengan penutupan IHT sebelumnya, nanti di dalam laporan akhir IHT itu ada pengundangan, biasanya ada pihak luar, entah itu fasilitator, entah itu pengawas, atau entah itu dari BBGP. Nah, itu nanti tersedia formnya di menu laporan akhir IHT. Nanti Bapak dan Ibu bisa melaporkannya di sini. Jadi nanti tetap diisi seandainya misal perwakilan BBGP tidak ada, nanti mohon dilaporkan tetap 0. Jadi biar sistem bisa menyimpan, nanti mohon untuk walaupun tidak ada, tetap diisi ya Bapak Ibu, jadi tetap diisi 0. Nanti biar ketika Bapak dan Ibu melaporkan dan menyimpan itu bisa tersimpan dan berwarna hijau. Nanti bisa dilaporkan juga apakah di poin pertanyaan kiri bawah itu ada pertanyaan apakah ada pihak luar satuan pendidikan lainnya yang ikut hadir. Lah nanti bisa disesuaikan di situ. Nah, ini tampilannya, tampilan yang besar tadi laporan akhir seperti ini. Nanti latar belakang dan tujuannya Bapak dan Ibu bisa meresumnya, mungkin ya meresumnya dari kenapa sih sekolah Bapak Ibu perlu melaksanakan IHT, terus apa goal yang diharapkan dari IHT itu dalam latar belakang. Jadi latar belakang ini seperti perencanaan ya, kenapa di sekolah Bapak dan Ibu perlu mengadakan IHT. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendeskripsikannya ya, paling tidak 100 kata ya, kata yang menjelaskan, yang menggambarkan ya. Jadi tidak usah terlalu panjang, tapi latar belakang ini menggambarkan latar belakang dari pelaksanaan IHT di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi bukan IHT secara umum, melainkan IHT di satuan pendidikan masing-masing. Jadi alasannya apa, pelaksanaannya. Nah, seperti yang sebelumnya, jadi pihak-pihak luar nanti bisa diisi di sini. Misal Bapak dan Ibu mengundang dari dinas pendidikan, terus komunitas belajar, lain-lain, silahkan bisa diisikan di dalam laporan akhir IHT. Jadi nanti di sini tetap dilaporkan. Terus kemudian
Nah, dalam IHT sendiri nanti ada beberapa laporan ya berbentuk deskripsi. Nah, terkait hal-hal apa saja sih yang dilaporkan lah dalam IHT ini. Untuk laporan SIM-nya itu ada hal-hal efektif dan tidak efektif terkait materi dan pelaksanaan IHT. Hal-hal efektif itu dapat saya gambarkan seperti apa sih yang mendukung pelaksanaan IHT di tempat Bapak dan Ibu. Terus apa sih yang menjadi poin utama yang disampaikan dalam EHT yang dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Nanti di sini mohon dituliskan dan dideskripsikan. Beberapa hal yang efektif dan tidak efektif terkait materi IHT itu. Mohon izin Bapak Ibu, ada telepon. Jadi Bapak dan Ibu, terkait hal-hal efektif dan tidak efektif terkait materi pelaksanaan IHT itu ada beberapa hal yang ditanyakan oleh SIM PKB. Pertama, terkait hal-hal efektif terkait konten atau materi dalam IHT. Jadi konten ini apa yang disampaikan narasumber, apa hal yang menarik, dan apa yang dibahas di dalam forum IHT tersebut. Kemudian hal-hal efektif terkait pelaksanaan, misal Bapak dan Ibu bisa menceritakan jalannya IHT, apakah berjalan dengan baik, apakah ada nilai positif yang Bapak Ibu temukan di dalam IHT. Nanti akan Bapak dan Ibu selanjutnya setelah itu ada juga pertanyaan hal-hal yang tidak efektif. Hal-hal yang tidak efektif itu dapat saya lihat, saya cerna maksudnya sebagai hal-hal yang istilahnya tantangan ataupun hambatan ketika Bapak dan Ibu melaksanakan IHT. Tantangan dan hambatannya saya misalnya itu terkait jadwal. Kita tahu bersama bahwa Bapak dan Ibu guru ini termasuk sibuk. Artinya ketika Bapak sudah dibuat jadwal nih, tapi ternyata ada kegiatan lain di waktu yang sama, lah itu dapat dikatakan hal-hal yang tidak efektif atau mengganggu kegiatan. Terus kemudian jika IHT dilaksanakan secara daring, itu ada gangguan sinyal karena ada beberapa hal dan lain sebagainya, di mana Bapak dan Ibu atau sekolah itu melaksanakan IHT daring, tapi ternyata ketika daring itu dilaksanakan IHT daring ada gangguan sinyal sehingga proses itu terganggu, lah itu dapat dilaporkan dalam menu hal-hal yang tidak efektif dalam pelaksanaan IHT. Selanjutnya ada juga menu rencana tindak lanjut IHT. Jadi menu tindak lanjut IHT itu apa? Bapak dan Ibu bisa mendeskripsikan rencana di sekolah Bapak dan Ibu, karena sasaran utamanya untuk kepala sekolah ya, itu misal setelah IHT ini apa program yang akan kami lakukan, apa yang rencana yang akan kami laksanakan, lah itu dapat dituangkan dalam rencana tindak lanjut IHT. Jadi nanti Bapak dan Ibu diminta mendeskripsikan atau menyimpulkan setelah IHT ini mau dibawa kemana satuan pendidikannya atau sekolah penggeraknya itu mau dibawa kemana, nanti mohon dapat dideskripsikan dan dilaporkan di dalam rencana tindak lanjut IHT. Kemudian, setelah ini, ini yang terpenting Bapak Ibu terkait dokumentasi kegiatan. Nah, nanti untuk dokumentasi nanti bisa terdiri dari foto kegiatan maupun absensi. Jadi untuk foto kegiatan nanti Bapak dan Ibu ada menu namanya kami kelihatannya ada beberapa sih, paling tidak 3 atau 4 menu. Nah, di dalam menu itu ada namanya
foto kegiatan ya, salah satunya menu foto kegiatan. Jadi nanti Bapak dan Ibu sebagai bukti ya bahwa di satuan pendidikan Bapak dan Ibu sudah melaksanakan IHT, maka akan ada menu unggah foto kegiatan. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah terbiasa ya dengan HP maupun dengan kamera. Cuma kelihatannya terkait dokumentasi foto ini ada kalau menu foto yang bagus itu kan kadang ukurannya besar lah. Kadang ketika foto ukurannya besar itu tidak tersimpan. Nah, kemudian biasanya lah untuk tipsnya biasanya ketika file foto kan bentuknya JPG itu biasanya besar itu kami buat itu dalam bentuk PDF. Jadi nanti yang diupload ini unggah foto tapi bukan foto JPG tapi PDF. Jadi kalau foto PDF kan relatif ukurannya kecil dan mudah disimpan dalam sistem. Nah, kemudian tidak lupa juga terkait dokumentasi absensi. Jadi nanti Bapak dan Ibu mohon dalam pelaksanaan IHT itu ada absensi kehadiran ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu mungkin punya format tersendiri-sendiri ya. Nanti formatnya kami serahkan ke sekolah masing-masing karena memang tidak ada menu baku atau format baku terkait absensi ini. Jadi nanti absensinya cukup dibuat, dicetak, kemudian diisi, ditandatangani peserta, kemudian difoto. Nah, fotonya itu untuk laporan dokumentasi absensi EHT. Selanjutnya, setelah Bapak dan Ibu selesai melengkapi data ya, baik itu data form kegiatan maupun pihak luar dari satuan pendidikan yang hadir, itu Bapak dan Ibu bisa langsung mengklik simpan. Jadi di pojok bagian kanan atas di menu pelaporan SIM PKB atau IHT ini, itu ada tombol simpan. Nanti Bapak dan Ibu tinggal klik, secara otomatis nanti sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan, nanti warnanya hijau. Kalau sudah hijau semua, itu artinya sudah data-data oleh SIM PKB itu sudah dianggap lengkap. Nanti langkah terakhir yakni kirim laporan. Jadi nanti masih bisa setelah selesai semua dilengkapi, nanti Bapak dan Ibu klik kirim laporan. Nah, nanti artinya kegiatan IHT pelaporannya sudah selesai. Oke. Nah, oke. Walaupun istilahnya sudah kirim laporan, nanti tetap seperti di laporan pembukaan untuk SIM nanti masih bisa diubah atau dibatalkan ya. Yang penting kami kan seperti jadwal ya, itu sudah ada jadwal tanggal pelaporan. Nah, nanti jangan sampai walaupun menunda-nunda ya ibaratnya ya, walaupun bisa dibatalkan, diedit, kami mohon jangan ditunda. Kenapa? Karena di SIM PKB ini ada batas waktu. Jadi rentang itu mohon segera dilaporkan. Karena apa? Karena kalau di luar rentang nanti SIM PKB tidak mau lah ya, istilahnya tidak mau menyimpan lagi dan tidak bisa ada pelaporan. Artian malah dianggap sekolah Bapak Ibu tidak melaksanakan IHT karena di luar rentang pelaporan. Jadi walaupun ini bisa dibatalkan, diubah, tapi kalau sudah di luar rentang yang diberikan sesuai jadwal, nanti tidak bisa tersimpan karena di luar rentang. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu izinkan kita bersama-sama melaksanakan demo ya terkait penggunaan laporan IHT. Ini mohon izin saya stop record, stop share screen. Nanti kita lanjutkan, saya share lagi menu demo dari laporan IHT. Oke. Mohon izin untuk share screen lagi terkait
Bentar, demo SIM PKB laporan pelaksanaan IHT. Nah, Bapak dan Ibu, mohon izin, saya menggunakan akun dari Pak Muhammad Abdul Muhid. Mohon maaf jika ada kesamaan nama maupun instansi yang namanya sama dengan akun demo yang kami gunakan. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita dari depan ya, nanti Bapak dan Ibu kan login ya, loginnya melalui sekolah penggerak. Nah, nanti kan Bapak Ibu memilih menu sekolah penggerak. Jadi nanti di SIM PKB ini ada beberapa menu ya. Ada sekolah penggerak, terus nah, nanti akan ada beberapa program layanan ya. Semisal SIM PKB, admin personal, guru belajar dan berbagi, PPG dalam jabatan lah untuk laporan IHT sekolah penggerak. Nah, kadang ada pertanyaan, Mas, saya sudah login SIM PKB, tapi kok tidak muncul menu laporan IHT atau menu laporan di sekolah program sekolah penggerak. Lah, nanti Bapak dan Ibu bisa login ke dalam SIM PKB, kemudian memilih di pojok kanan atas yang ada kotak-kotak kecil berjumlah 9 itu ada tulisan namanya program layanan. Nanti Bapak dan Ibu klik, pilih, kemudian pilih program sekolah penggerak. Nah, nanti akan masuk dalam dashboard Bapak dan Ibu sekalian menu IHT. Kita tunggu. Nah, nanti ada beberapa pop-up ya, pop-up pengumuman. Dan nanti ada terkait apa yang menautkan ya informasi. Nah, Bapak dan Ibu, seperti di awal dulu ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan guru maupun pengawas sekolah di sekolah Bapak dan Ibu sekalian masih di tempat yang sama, nanti akan ada dashboard laporan pelaksanaan IHT. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mengklik memilih laporan pelaksanaan IHT ini. Ini akun kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti kepala sekolah yang melaporkan untuk IHT ini ya. Kemudian ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, nanti ini berurutan Bapak Ibu terkait laporan IHT. Mohon dicek juga lagi apakah satuan pendidikannya ya ada sesuai atau belum, nanti bisa dicek lah. Nanti di laporan umum kita sama-sama mengerjakan, kita lengkapi. Nah, nanti ini sudah ada. Terus apa nanti akan seperti ini, NPSN, jangan lupa NPSN sekolah ya. Jika tidak tahu NPSN sekolah, nanti bisa di googling sebenarnya nanti biasanya menu apa di Dapodik, entah di data-data sekolah nanti NPSN-nya akan muncul kalau tidak hafal ya, tapi ini biasanya otomatis. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memilih ya. Kalau Bapak dan Ibu memilih ya, nanti akan ada beberapa form yang akan muncul. Nah, seperti ini. Kalau tidak, nanti cukup memilih alasannya. Kenapa Bapak dan Ibu tidak tidak melaksanakan IHT. Nanti akan ada beberapa menu pilihan. Nah, misal di sini ada tulisan semua guru sudah mengikuti PKP. Nah, misal di kami itu ada jenjang PAUD di mana cuma ada 2 orang guru. Cuma ada 2 orang guru di mana satu sebagai kepala sekolah dan satu guru mata pelajaran. Nah, itu mungkin menu ini bisa dipilih. Semua guru sudah mengikuti PKP. Ataupun jika ada alasan lainnya, misal alasan yang force majeure, mungkin pada saat itu ada sesuatu hal yang membatalkan pelaksanaan, bisa mengklik lainnya lah. Ketika Bapak dan Ibu klik lainnya, nanti mohon dicantumkan data alasan mengapa di
sekolah Bapak Ibu tidak melaksanakan IHT. Nanti cukup klik tuliskan alasannya, kemudian klik simpan dan selesai. Terus kemudian ketika kita ya, nanti Bapak dan Ibu, kita kembali ke ya, artinya sekolah Bapak dan Ibu melaksanakan IHT. Pertama, melengkapi tanggal, misal di awal kegiatan kita tanggal 28. Kita klik 28, klik OK, terus kita pilih moda. Nah, modanya ada 3 Bapak Ibu, daring, luring, maupun kombinasi. Di SIM disediakan pilihan pelaksanaan seperti ini. Mungkin karena lebih efektif luring ya, lebih efektif luring dan guru-guru lebih tertarik luring. Nah, nanti bisa dipilih moda luring. Klik luring, kemudian dokumentasi. Nah, nanti gambar kayak apa ya, seperti tadi foto maupun daftar hadir. Misal kita pilih ya, kita pilih unggah, klik unggah di kanan bagian kanan warna hijau, klik unggah. Nanti kita, nah ini ada keterangannya ya. Nah, ini berarti foto. Akan diarahkan ke untuk mencari foto. Misal asal ini saya unggah. Nah, nanti kalau sudah masuk, nanti akan ada tulisan nama dokumen fotonya seperti ini. Klik, kemudian simpan. Nah, nanti kalau sudah warna biru, artinya dokumen sudah tersimpan. Nanti bisa dilihat untuk melihat berkasnya, apakah berkas saya benar atau tidak. Nah, nanti bisa dicek di lihat berkas. Kita klik. Nah, nanti akan ada gambarnya ya, gambarnya. Nah, kalau belum sesuai, misal Bapak dan Ibu ketika dicek lagi kalau gambar yang muncul bukan gambar yang saya harapkan, nanti bisa klik ubah. Nanti masih bisa diubah selama durasi laporan IHT batas ya. Kemudian nanti dokumentasi kedua, misal foto-foto kegiatan kita masukkan. Klik lagi. Oke. Kita simpan, jangan lupa setiap merubah, memasukkan dokumen baru, jangan lupa klik simpan. Nah, nanti dokumentasi kedua nanti. Nah, misal di sekolah Bapak apa ya, lumayan banyak fotonya, Bapak dan Ibu bisa menambahkan sejumlah foto sesuai kebutuhan melalui menu tambah berkas. Nah, kalaupun saya hanya 2 foto atau 3, nah nanti cukup di bagian menu unggah ini cukup pilih hapus, klik hapus, nanti formnya ini akan berkurang sendiri. Kemudian setelah itu klik simpan. Kita tunggu prosesnya. Nah, nanti kalau sudah lengkap seperti paparan kami sebelumnya, nanti warnanya hijau dan ada keterangan sudah dilengkapi. Nah, selanjutnya masuk ke sasaran dan pengajaran IHT. Jadi nanti kita klik lengkapi. Nah, ini apakah memiliki NUPTK? Klik seandainya ya, berapa? Nah, ini kan ada informasi Bapak Ibu, mohon sebelum mengisi Bapak dan Ibu membaca informasi pengisian. Nah, misal informasi pertama, jika Anda mengetahui NUPTK sasaran atau pengajar, silakan input saja. Sistem akan melakukan pencarian secara otomatis berdasarkan NUPTK tersebut. Yang kedua, jika Anda tidak mengetahui NUPTK-nya, maka input data nama, jenis PTK, dan status kepegawaian secara manual. Yang ketiga, jenis PTK misalnya adalah guru mapel, guru kelas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga laboratorium, dan lain-lain. Yang keempat, status kepegawaian, misal guru honor sekolah, PNS, honor daerah tingkat 1 atau provinsi, dan lain-lain. Nah, nanti bagi yang punya NUPTK peserta IHT-nya, maka tinggal memasukkan data NUPTK-nya. Namun jika
tidak memiliki, nanti Bapak dan Ibu input secara manual. Misal saya ya, karena saya juga tidak punya data NUPTK dan tidak tahu NUPTK siapa, nanti saya akan menuliskan namanya secara manual di sini. Terus jenis PTK-nya nanti ya, ini pilihan Bapak Ibu, misal nama si Fulan, jenis PTK-nya apa, nanti bisa dipilih di sini secara otomatis sudah lengkap. Nanti ada juga lainnya. Nah, nanti bisa memilih, misal si Fulan ini guru kelas, terus apa status kepegawaiannya, nanti bisa pilih, misal guru bantu pusat, guru honor sekolah. Nah, nanti secara otomatis di sini sudah ada pilihannya. Dan nanti misal kita pilih ke PNS, jadi si Fulan ini PNS. Nah, misal jika IHT itu ada 10 orang, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan sasaran IHT sejumlah 10. Jadi 10 sesuai dengan jumlah absensi kehadiran ya. Nah, nanti bisa disesuaikan melalui menu tambah sasaran IHT. Nah, jika kelebihan bagaimana? Saya sudah terlanjur menambah sasaran IHT. Nanti di bagian pojok kanan juga, bagian kanan, itu ada tanda silang merah Bapak Ibu. Nah, tanda silang merah ini bisa Bapak ini saya lingkari biru. Lah, tanda silang itu bisa Bapak Ibu klik atau pilih. Nanti kita klik. Nah, nanti maka secara otomatis akan menghapus menunya. Setelah ini diisi, misal ada 10, katakanlah di Fulan itu ada Fulan 1, Fulan sampai dengan Fulan 10, selesai, nanti lanjut ke pengajar IHT. Nah, sama untuk pengajar IHT-nya nanti bisa dituliskan secara manual maupun secara by system, ya, artinya memasukkan NUPTK. Nama pengajarnya Bayu. Terus kemudian jenis PTK-nya BK. Status kepegawaiannya apa, misal guru honor sekolah. Lah, nanti bisa disesuaikan untuk pengajar ini. Nah, pengajar IHT ini juga sama sistemnya seperti yang di sasaran, nanti bisa ditambahkan. Nah, nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu sesuai dengan jumlah narasumber atau pengajar di dalam IHT tersebut. Nanti jika kelebihan nanti tetap cukup klik bagian silang, klik. Nah, misal Bayu sudah selesai, kita simpan. Data sasaran sudah setelah ini apa prosesnya? Sudah hijau semua, sudah dilengkapi. Lah, nanti proses selanjutnya agar menu laporan IHT bisa terbuka atau dapat digunakan, maka Bapak dan Ibu pilih kirim laporan. Nah, nanti akan ada pop-up yang menanyakan Anda yakin ingin mengajukan laporan IHT berikut. Ya, klik ya. Nah, nanti sudah terkirim. Nah, selama dalam rentang periode IHT, misal besok tanggal 27 sampai tanggal 26 ya, itu masih terbuka, maka menu batal laporan ini masih bisa digunakan. Nah, kalau sudah di luar itu, maka ya secara sistem sudah tersimpan dan tidak bisa diedit. Dan nanti ada pilihan batal laporan. Coba kita sama-sama ya, klik menu batal laporan. Apakah Anda yakin? Ya. Nah, nanti kalau ini batal laporan, ini tidak bisa yang menu laporan akhir. Gunakan. Nah, ketika batal laporan, nanti seperti laporan umum, sasaran, dan pengajar IHT, itu masih bisa diedit. Tapi kalau sudah kirim, nah, nanti Bapak dan Ibu sudah tidak bisa mengeditnya lagi. Nah, kalau sudah kirim, baru di laporan akhir IHT yang terdiri laporan umum dan sasaran dan pengajar IHT baru bisa dilengkapi. Kita ambil contoh laporan akhirnya ya. Ini kita lengkapi.
laporan umum, prosesnya sama Bapak Ibu dengan sebelumnya. Nanti untuk data form kegiatan ini sudah ada, nanti Bapak dan Ibu tinggal menambahkan. Nah, misalnya ini Pak Muhammad Abdul Mukti ini secara otomatis karena dia sudah tersimpan ya, karena dia yang melaporkan. Nah, nanti Bapak dan Ibu di menu laporan akhir IHT nanti klik pilih tanggal, misal di Juli ya, Juli tanggal 25 laporan terakhir pelaksanaan kegiatan. Nah, nanti pilih modanya tetap apakah luring, daring. Lah ini mungkin bisa disamakan dengan laporan awal IHT tadi, pembukaan. Misal secara luring. Kemudian Bapak dan Ibu bisa melaporkan juga pihak luar satuan pendidikan yang hadir. Misal berapa dari dinas, misal ada 2 orang. Dari pengawas berapa orang. Tuh misal. Terus PT, terus fasilitator. Nah, sekolah fasilitator di sini mungkin fasilitator yang mendampingi sekolah Bapak Ibu ya, nanti bisa dituliskan apakah fasilitatornya datang atau tidak. Nah, tuh. Nah, ini refleksinya apa kegiatan. Setelah mengisi ini kita tulis hal baru yang dipelajari di IHT ya, ini ada beberapa ya. Nah, nanti dilaporkan nanti hal-hal baru yang dipelajari, misal memahami kurikulum memahami kurikulum Merdeka dan implementasi di Satker dan seterusnya bla 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 bla. Nah, ini sudah ada keterangannya, wajib diisi minimal 10 karakter. Hal-hal baru yang dipelajari ya, seperti itu misal ya. Terus kemudian hal-hal efektif terkait konten atau materi. Mungkin ini hal-hal efektif itu adalah hal-hal yang positif atau hal-hal yang menurut Bapak dan Ibu bagus di dalam penyampaian pelaksanaan IHT. Misal mungkin media yang digunakan bagus, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih, dan memilihnya itu bisa beberapa Bapak Ibu, nanti bisa dipilih 1, 2, terus durasi, contoh materi, bahkan semua dipilih pun bisa. Nah, misal kita samakan ya, narasumber menggunakan media yang menarik dan interaktif sehingga peserta antusias mengikuti IHT. Coba. Terus hal-hal efektif terkait pelaksanaan juga. Misal ada beberapa pilihan tempat, kita pilih waktu, padatan acara. Misal terkait waktu ya, durasi pelaksanaan IHT sesuai jadwal. Peserta sangat puas dengan pelaksanaan IHT di sekolah kami. Nah, misal ini. Kemudian hal-hal yang belum efektif. Hal-hal yang belum efektif itu biasanya terkait hal-hal yang negatif atau dapat dikatakan mengganggu ataupun tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan IHT. Misal, kita bisa memilih, misal akses materi, konten materi. Kita bisa melaporkan juga melalui SIM ini, misal konten materi dalam IHT tidak sesuai dengan panduan.
Ini misal Bapak Ibu, ini misal contohnya. Kemudian hal-hal yang tidak efektif, misal kita cari pilih kepadatan acara. Apa yang misal yang bisa kita ceritakan lah. Karena bersamaan dengan penerimaan, misal penerimaan peserta didik baru pelaksanaan IHT tidak bisa berjalan sesuai jadwal yang dibuat oleh penyelenggara. Nah, terus rencana tindak lanjut, yakni rencana tindak lanjut ini terkait apa istilahnya, tadi kan Bapak dan Ibu kan melaksanakan IHT di sekolah. Kemudian dari proses di dalam IHT itu, tindak lanjut apa yang dilakukan? Apa, Mas? Tadi nggak jalan sesi ini. Ini jalan enggak? Mohon izin Bapak Ibu, ada sedikit teknis, gangguan teknis. Nah, mohon izin Bapak Ibu, kemudian tindak lanjut, misal tindak lanjutnya setelah pelaksanaan IHT akan melakukan sosialisasi dan pengimbasan kepada sekolah atau satuan pendidikan lain selain sekolah penggerak. Nah, misalnya ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian, nah, dalam ini juga ada berkas. Jadi sebagai bukti pelaksanaan bahwa di satuan pendidikan Bapak dan Ibu sudah melaksanakan IHT, maka bisa memilih dokumentasi. Misal kita unggah ya, kita klik, kita pilih gambar apapun, kita simpan, terus kita unggah lagi. Foto apa? Foto kegiatan kita simpan. Nah, nanti Bapak dan Ibu juga bisa, jika menu ini defaultnya cuma 2 ini kurang, Bapak dan Ibu masih bisa menambah berkas. Dokumen 3, dokumen 4, dan seterusnya. Jika ini berlebihan, mungkin bisa menghapusnya di menu hapus, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah daftar hadir pelaksanaan IHT. Nanti jangan lupa daftar hadir ini diunggah. Nah, untuk formatnya, baik saat pembukaan, penutupan, maupun selama pelaksanaan itu kami serahkan untuk formatnya di satuan pendidikan masing-masing. Jadi memang dari pusat belum ada sampai saat ini terkait standar dari daftar hadir, menu daftar hadir ya. Kemudian kita unggah foto. Kita simpan. Setelah semua data dilengkapi, kita simpan Bapak Ibu, mohon izin. Kita coba simpan. Oke. Nah, ini kok belum tersimpan. Nah, tadi ada pertanyaan ternyata. Oh ya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti ketika Bapak dan Ibu klik simpan, tapi apa istilahnya, di sini kok belum hijau atau belum dianggap melengkapi. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mengecek
di aksi melengkapi. Ya, gangguan teknis. Ya, nanti bisa dilengkapi. Nah, nanti bisa Bapak dan Ibu bisa cek mana sih data yang belum saya lengkapi lah. Nanti Bapak dan Ibu bisa men-scrollnya dari atas ke bawah, mencari tulisan warna merah. Oke, lah ternyata ada data yang belum saya masukkan, yakni perwakilan UPT atau BGP atau BBGP. Jadi nanti bagaimana menyiasati ini, dan untuk data ini diharapkan semuanya terisi memang. Jadi ketika tidak ada perwakilan, Bapak dan Ibu bisa menuliskannya 0. Misal kita kasih 0 atau 0 ya. Nanti kita simpan, akan tersimpan. Jadi jangan ada data yang tidak apa istilahnya tidak diisi. Jadi walaupun itu hanya kosong, data peserta tidak ada perwakilannya, tetap harus dilaporkan 0. Kemudian Bapak dan Ibu, oke, kita isi. Kemudian sasaran pengajar dan IHT lah, nanti melaporkan ini juga. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu sama. Jadi nanti ini kelihatannya akan terkoneksi dengan menu di awal sebelumnya. Jadi kan di laporan pembukaan itu kita juga mengisi ya sasaran IHT lah. Nanti barangkali di dalam perjalanan pelaksanaan IHT penutupan itu ada ada tambahan ya, ada tambahan peserta, itu bisa diedit di menu ini juga, di menu sasaran dan pengajar IHT. Jadi dua menu ini, yang B ini terkoneksi datanya. Nanti kalau sudah mungkin ada perubahan, nanti Bapak dan Ibu tetap bisa mengubah laporan di sini. Mungkin ada penambahan ya pada saat laporan akhir nanti. Nah, nanti setelah selesai, kita klik kirim laporan. Klik ya. Nah, Bapak dan Ibu, akhirnya kita sudah lengkap dan sudah tuntas untuk melaporkan baik laporan pembukaan IHT maupun laporan akhir IHT. Nah, saya mengingatkan, selama masih dalam periode memang laporan ini bisa diedit. Jadi nanti di dalam laporan akhir itu ada menu pembatalan, yakni klik batal laporan. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu menu pembatalan, nanti masih bisa mengeditnya, baik mengedit laporan pembukaan maupun laporan akhir. Dengan catatan, perubahan ini masih dalam rentang ya Bapak Ibu. Nanti kalau di luar rentang, secara sistem akan tersimpan secara otomatis apa adanya. Klik selesai. Nah, nanti seperti ini, kalau sudah terkirim, lah nanti sudah orange semua, lah nanti sudah selesai. Demikian Bapak dan Ibu terkait teknis dari pelaporan IHT, baik laporan pembukaan IHT maupun laporan akhir IHT. Untuk kegiatan selanjutnya kami serahkan ke Pak Muji atau moderator, monggo. Demikian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Ya. Ya, Bu. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, sudah saya rangkum, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu peserta ini yang hampir sama inti pertanyaannya, jadi mungkin bisa dijawab langsung ya. Yang pertama, ini ada beberapa di antara Bapak Ibu ini yang kepala sekolah di lebih dari satu sekolah, jadi di satu sekolahnya itu PLT beliaunya. Nah, apakah boleh IHT-nya dilaksanakan secara bersama-sama lebih dari satu satuan pendidikan? Tuh. Kemudian pertanyaan kedua, Mas Bayu, ini gurunya sudah ikut PKP semua, kepala sekolahnya juga sudah, apakah masih harus melaksanakan IHT dan juga pelaporan? Dan yang ketiga, ini ada juga beberapa pertanyaan yang sama, apakah IHT ini bersifat wajib untuk semua satuan pendidikan? Dan pertanyaan yang keempat nih, yang berkaitan dengan penganggaran pelaksanaan IHT, Pak Muji. Jadi ada
sekolah yang mungkin boskinnya belum cair atau belum ada. Nah, bagaimana dengan pendanaannya? Kira-kira seperti apa gitu? Kurang lebih itu 4 pertanyaan dulu yang hampir sama ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta. Silakan mungkin bisa dijawab oleh Mas Bayu atau Pak Muji. Mohon izin, mungkin pertanyaan pertama ya, terkait dengan, izin menjawab Bapak Ibu, terkait dengan IHT ini. IHT ini kan dilaksanakan dan dilakukan oleh kepala sekolah yang satuan pendidikannya atau sekolahnya mendaftar sekolah penggerak. Artinya kan IHT ini melibat laporan nanti. Seandainya dia kepala sekolah ini ada beberapa menjadi PLT di beberapa sekolah ya, maka yang di pelaksanaan IHT-nya kan secara otomatis hanya IHT di sekolah yang Bapak yang terdaftar di sekolah penggerak, atau Bapak dan Ibu ini kepala sekolah di sekolah penggerak mana, lah itu kan yang melaporkan IHT nantinya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau di luar itu ya tidak perlu melaporkan. Misal Bapak Ibu ada 4 menjadi PLT di 4 sekolah sekaligus ya, luar biasa ya. Kemudian ya cukup di salah satu sekolah Bapak Ibu yang terdaftar di PSP ini. Jadi untuk yang sekolah lain tidak perlu dilaporkan, karena kan IHT ini seperti yang di awal sebelumnya ya, dilakukan oleh sekolah di mana kepala sekolahnya, guru-gurunya sudah mengikuti PKP 3 ya, seperti itu. Mungkin yang nomor 1 yang bisa saya jawab boleh ini untuk terkait penganggaran dan apa tadi, apakah wajib ya, misal di sekolah itu ada jumlah gurunya cuma ada 2, sedangkan apakah masih wajib mengikuti IHT? Lah itu kami serahkan ke bagian kebijakan mungkin ya. Pak Muji mungkin. Ya, terima kasih Bu Leni. Yang pertama tadi terkait bila dalam satu sekolah itu gurunya sudah ikut PKP semua gitu ya. Iya betul Pak. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, contohnya ini ada di PAUD gitu ya. Kalau di PAUD biasanya gurunya kan terbatas. Jadi cuma ada 1 KS dan 2 guru yang sudah mengikuti. Untuk kegiatan IHT Bapak Ibu, kegiatan IHT itu dimanfaatkan untuk belajar bersama terkait dengan materi saat PKP kemarin. Jadi penguatan, saling sharing terkait materi-materi yang sudah diikuti saat PKP. Kemudian pelaporannya itu dipilih yang tidak dengan alasan yang yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi mungkin karena gurunya hanya 2 dan seterusnya. Ini bagi guru-guru yang memang bagi satuan pendidikan yang memang gurunya terbatas Bapak Ibu dan sudah mengikuti komite pembelajaran semuanya. Seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan berikutnya yang penganggaran Pak Muji, terutama untuk sekolah yang boskinnya belum cair. Kira-kira penganggarannya seperti apa? Ya. Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan IHT ini kan ada 2 pilihan moda daring dan luring. Bila boskinnya belum ada, Bapak Ibu bisa melaksanakan secara daring. Jadi tidak wajib semuanya harus luring. Jadi bisa pada pilihan daring. Seperti itu. Di pelaporannya juga kan sudah ada pilihan untuk pelaksanaannya daring atau luring. Kemudian ada lagi, boleh ini tadi. Sudah Pak, termasuk tadi kewajiban apakah semua sekolah itu harus ikut IHT itu bagaimana Pak tadi? Ya tadi saya sampaikan kalau gurunya sudah mengikuti semua, ini misalnya dalam satu satuan pendidikan, contohnya PAUD, hanya ada 1 kepala sekolah dan 2 guru, dan sudah mengikuti pelatihan komite pembelajaran semua. Jadi kegiatan IHT ini dimanfaatkan untuk belajar bersama.
untuk sharing, untuk penguatan terkait materi PKP yang telah diperoleh kemarin dan perencanaan kegiatan satuan pendidikan pada program sekolah penggerak yang akan datang. Seperti gimana? Nah, untuk pelaporannya itu dipilih tidak dengan alasannya apa gitu. Tadi kan sudah disampaikan Mas Bayu tentang bila tidak melaksanakan itu alasannya apa, di sistem sudah ada. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu apabila akan mengundang dari satuan pendidikan lainnya itu diperbolehkan karena program sekolah penggerak ini wajib didiseminasikan pada sekolah-sekolah lainnya yang bukan menjadi sasaran sekolah penggerak. Nah, terkait dengan pembiayaannya seperti apa? Pembiayaannya itu Bapak Ibu, IHT itu sebetulnya adalah khusus untuk internal satuan pendidikan yang menjadi sasaran PSP di angkatan ketiga. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengajak, pembiayaannya tidak termasuk itu karena nanti akan menjadi besar sekali pembiayaannya. Dan pembiayaan itu meliputi hanya untuk konsumsi saja Bapak Ibu. Jadi tidak untuk lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila Bapak Ibu mau mengundang fasilitator sebagai narasumber, tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Yang menjadi narasumber adalah kepala sekolah, KP, guru KP, atau pengawas sekolah KP. Seperti itu, nggih. Kalau narasumber diundang menjadi kalau fasilitator diundang menjadi narasumber tidak boleh. Jadi narasumber sifatnya hanya mendampingi atau menguatkan, bukan menjadi narasumber saat kegiatan IHT. Ada lagi Bu Leni? Baik, iya. Itu juga tadi Pak yang mau ditanyakan ya. Ada yang bertanya tentang untuk narasumber kegiatan tersebut. Apakah boleh memanggil atau mengundang fasilitator? Tadi sudah dijawab ya oleh Pak Muji, Bapak Ibu. Jadi tidak diperkenankan. Narasumber pada kegiatan IHT adalah guru KP, dan juga pengawas sekolah gitu yang sudah mengikuti KP. Seperti itu ya. Ada tambahan dari teman-teman kami yang dari BGP lainnya, dari Aceh mungkin, dari Bengkulu, Gorontalo, Bali, NTB, Papua Barat, yang menambahkan penjelasan terkait dengan persiapan IHT ini. Sangat diperbolehkan Bapak Ibu yang dari BGP. Pak Muji, ini ada pertanyaan menarik sebelumnya. Ini jika katanya narasumbernya dianggap belum memahami keseluruhan isi materi PKP kemarin gitu, apakah boleh mengambil narasumber dari tempat lain? Bapak Ibu, untuk IHT itu adalah internal dari satuan pendidikan masing-masing. Ketika kemarin pelatihan komite pembelajaran itu kan diikuti oleh KS, 2 guru, dan juga ada pengawas sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi di satuan pendidikan tersebut, nantinya yang akan menjadi narasumber, saling belajar bersama, saling menguatkan. Jadi tidak perlu sebetulnya mengundang dari satuan pendidikan lainnya, karena Bapak Ibu saat PKP kemarin pesertanya sudah 4 orang. Baik. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Kan kita banyak nih fasilitator yang juga berperan sebagai pengawas sekolah. Nah, bolehkah jika fasilitator yang berperan sebagai pengawas sekolah tersebut juga menjadi narasumber dalam kegiatan IHT? Boleh, kan tadi sudah disebutkan narasumbernya adalah KS, guru, atau pengawas sekolah, kan gitu, atau pengawas sekolah yang mengikuti komite pembelajaran kemarin. Jadi Bapak Ibu fasilitator ketika menjadi narasumber di sana adalah bukan atas nama fasilitator, tapi sebagai bagian dari komite pembelajaran.
Demikian ya Bu Nagilah, sudah dijawab pertanyaannya. Jadi boleh, tapi perannya memang sebagai pengawas sekolah. Labelnya bukan sebagai fasilitator sekolah penggerak.